Hai guys, jangan lewatkan video ini karena video ini sangat bertentangan dengan agama Islam. Di awal video, kita diperlihatkan seorang Gus. Gus ini dikenal sebagai Gus Mesum dan membawa ajaran yang sangat sesat serta membuat peraturan-peraturan yang sangat aneh di pondok pesantrennya. Saya tidak memberitahu di mana letak pondok pesantren ini. Akan tetapi, di sini saya akan menceritakan bahwa Gus ini mendirikan pondok pesantren penuh dengan hasrat birahinya. Salah satu buktinya, kita diperlihatkan bahwa pondok pesantrennya ini tidak memiliki santri putra, melainkan seluruh santrinya itu adalah santriwati. Dan banyak ungkapan dari santriwati yang sekolah di pondok pesantren tersebut, bahwa setiap kali Gus ini masuk mengajar ke kelas mereka, Gus ini sering membawakan cerita-cerita mesum. Ia mengatakan bahwa pelajarnya ini berlandaskan kepada kitab kuning yang bernama Pelajaran Fikih. Dan banyak ungkapan dari para santriwatinya, bahwa cerita dan pelajaran Gus ini sangat membuat mereka geli, hingga mereka merasa lazim untuk mendengarnya. Dan kita juga harus mengetahui bahwa di rumah Gus ini, ia menjadikan para santriwatinya sebagai selir ataupun dayang-dayang di rumahnya. Di suatu hari, salah satu selirnya ataupun santriwatinya memberitahunya bahwa ada seorang santriwati yang ingin mendaftar masuk ke pondok pesantrennya. Dengan senang hati dan ramah tamah, ia pun keluar dari kamarnya untuk bertemu dengan santriwati baru itu. Di awal cerita, saya telah memberitahu para pemirsa semua bahwa peraturan di pondok pesantrennya ini sangat bertentangan keras dengan agama, di mana ia membuat peraturan yang sangat senonoh serta dilarang keras dalam syariat agama. Di sini kita diperlihatkan Gus ini berbincang-bincang dengan santriwati baru yang ingin mendaftar itu. Sedangkan santriwati itu belum tahu bahwa Gus ini sangatlah mesum dan pondok pesantrennya sangatlah sesat serta membawa aturan-aturan yang sangat aneh. Ia pun berbincang-bincang dengan santriwati baru itu. Lalu ia pun memegang tasbihnya seraya membuat hipnotis ke mata santriwati baru itu. Tidak lama kemudian, salah satu selirnya dayang-dayangnya mengantarkan minum. Dan minum itu telah dibuatkan guna-guna ataupun ajian yang sangat ajaib, sehingga barang siapa yang meminumnya akan menuruti perintah Gus ini. Dan ia pun menyuruh santriwati baru ini untuk minum. Setelah meminum minuman tersebut, santriwati ini pun menuruti apa-apa saja yang dikatakan Gus ini. Satu persatu, ia menceritakan tentang peraturan pondok pesantrennya yang sangat aneh itu. Di mana peraturan yang pertama, bagi santriwati yang ingin mendaftar harus berciuman dulu dengannya. Sontak mendengar itu, santriwati ini pun kaget dan memalingkan wajahnya, karena ia yakin ini sangat menyesatkan dan sangat dilarang keras dalam agama, apalagi yang bukan muhrim. Ia pun memandangi santriwati itu penuh dengan hasrat birahi. Dan Gus ini pun dengan ajiannya serta membacakan mantra-mantra yang lain terus menggoda santriwati baru itu. Tidak lama kemudian, setelah mantra-mantranya masuk dan minuman itu pun telah membuat lengah otak gadis itu, sehingga ia pun menuruti apa saja yang dikatakan Gus Mesum itu. Dan Gus Mesum itu pun berkata bahwa salah satu syarat masuk ke pondok pesantrennya ini adalah harus berciuman dulu dengannya. Dan peraturan ini harus dilaksanakan di muka ataupun ketika mendaftar ke pondok pesantren. Lalu santriwati itu pun dengan polosnya mengiyakan, karena ia telah masuk oleh ajian si Gus, karena ia telah dirasuki oleh jimat-jimat si Gus Mesum ini. Dan tidak lama kemudian, si Gus Mesum ini pun mengajak santriwati baru itu untuk berciuman. Setelah berciuman, ia pun menceritakan peraturan yang kedua yang juga harus dibayar di muka atau di waktu mendaftar ke pondok pesantren, yaitu berupa harus bersetubuh dulu dengannya.
Ketika santriwati baru ini kaget, akan tetapi dalam kekagetannya itu ia mengiyakan sehingga membuat Gus ini pun tertawa kecil. Kita flashback ke belakang bahwa Gus Mesum ini mendirikan pondok pesantren dengan berlandaskan ajaran agama. Akan tetapi ia sangat menyesatkan ajaran itu. Dan banyak santriwatinya yang sudah mengeluh atas perilakunya. Apalagi ketika ia mengajar di kelas, ia selalu menceritakan hal-hal yang sangat intim. Ia bermaksud bahwa ceritanya itu akan menaikkan hasrat birahi para santriwati. Dan tidak lama kemudian, persyaratan pendaftaran yang pertama telah diiakan oleh santriwati baru itu. Dan sontak Gus ini pun merasa bahagia dan gembira. Ia pun membuka jilbab santriwati ini serta membuka cadarnya serta melakukan ciuman ataupun persyaratan pertama untuk masuk pondok pesantrennya. Dan ia pun berkata bahwa persyaratannya kedua juga harus dibayar di muka, yaitu berupa harus tidur bersamanya ataupun tidur berdua. Dan dengan polosnya juga, karena sudah terkena oleh ajimat si Gus Mesum ini, santriwati ini pun mengiyakan. Dan tidak lama kemudian kejadian terlarang itu pun terjadi. Wahai para saudara-saudari semuanya, hikmah dari cerita ini, kita harus membasmi perbuatan-perbuatan yang sangat keji dan mungkar. Dan kita tidak boleh membiarkan seseorang yang mengatasnamakan ajaran agama, akan tetapi ajaran agama itu telah diolok-olok ataupun disenonohkan. Cukup sampai sinilah video ini. Mudah-mudahan kita bisa menilai seseorang itu jangan hanya dari pakaiannya saja, akan tetapi lihatlah dari akhlaknya.